Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, wabil khusus nikmatul iman wal islam, nikmatus sihah wal afiyah, iman Islam yang disertai dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat bermuajahah di Masjid Al-Falah Syafi'i ini untuk thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, dengan mengkaji hadis-hadis Nabi yang terkumpul di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang sudah dikaji yang terakhir yaitu hadis nomor 506 ya. 507. Yang bunyinya kana fi Rasulillah ya. Kana fi Rasulillah. Ini masih terkait dengan bab yang dulu, yaitu fadlul ju' wa husunatul aish wal iktisar minal qalil minal akli wa syurbi wa ghairiha ya. Yaitu keutamaan lapar. Nah, kalau hadis yang terakhir hadis dari Abu Hurairah yang kemarin dibaca yang terakhir, yaitu 506, tentang ahlus sufah ya, keadaan pakaian ahlus sufah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffati ma minhum rajulun alaihi rida' imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfas saqaini wa minha ma yablughul ka'baini fayajma'uhu biyadihi karahiyata antura auratuhu. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, meriwayatkan, aku pernah melihat 70 ahlus suffah. Ahlus suffah ini orang-orang yang aktif dalam berbagai kegiatan di masjid ya, di Masjid Nabawi terutama ya.
Dan disitulah yang kemudian dari sufah ini muncul istilah tasawuf. Muncul istilah tasawuf, diantaranya adalah ahlus sufah, orang yang selalu awal datang ke masjid, ya, berada di saf-saf depan, ya. Ma minhum rajulun alaihi rida, tidak ada seorang pun di antara mereka yang rida itu kalau pakaian ikhram itu kain yang atas itu namanya rida, kain yang bawah namanya izar. Karena kalau laki-laki berpakaian ikhram hanya memakai 2 lembar kain dan diutamakan kain putih, 2 lembar kain putih. Yang bagian bawah dinamakan izar. Izar kalau bahasa kita sehari-hari ya sarung, ya. Kain sarung itu izar. Ada yang punya rida, yang ada hanya berupa izar. Imma izar wa imma kisa. Yang ada hanya berupa sarung maupun kain lainnya yang mereka ikat pada leher mereka. Jadi apa namanya, untuk menutupi bagian dada ini mungkin kemudian diikatkan di leher. Nah, tapi pundaknya enggak ketutup, ya. Karena kesederhanaan mereka. Qad rabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfas saqaini, ya. Karena izar itu diangkat sampai untuk menutupi dada, untuk diikatkan di leher, maka di antara mereka ada yang bisa menutup di pertengahan kedua betisnya. Nah, sehingga kemudian ada orang yang pakai pakaian itu apa namanya, celananya di tengah-tengah antara lutut dengan mata kaki, itu nisfah di betisnya, ya, betisnya. Wa minha ma yablughu al-ka'bain, bahkan ada di antara mereka yang sampai ke 2 mata kakinya, sehingga apa namanya, bisa menutup sampai kedua mata kaki. Ini adalah batas, ya. Batas kalau kita berpakaian itu seyogyanya, ya, disunahkan sampai mata kaki. Ya. Kalau lebih dari mata kaki namanya isbal. Isbal. Di dalam hadis-hadis Nabi disebutkan ma tahtal ka'baini finnar. Kalau kita memakai izar atau memakai celana menutupi sampai melebihi mata kaki, di bawah mata kaki, dikatakan oleh Nabi ma tahtal ka'baini finnar. Apa yang di bawah mata kaki itu di neraka. Tapi ada juga hadis lain, ya, hadis yang orang yang menutupi mata kaki minal khuyala, karena kesombongannya finar. Kalau enggak sombong tidak masuk neraka. Nah, siapa yang bisa menentukan sombong atau tidak, kan gitu, ya. Tapi yang jelas Nabi melarang kita untuk isbal, ya, melarang kita untuk isbal. Kecuali orang yang seperti Abu Bakar itu diberi rukhsah oleh Nabi, karena kalau berpakaian sering melotrok, sering melotrok. Enggak apa-apa nutupi mata kaki. Tapi sebenarnya memakainya tidak isbal tapi melotrok. Ya, mungkin juga karena berlapar-lapar perutnya kecil. Kalau dipakai
kan izar atau celana itu selalu merotok menutupi mata kaki. Fayajma'uhu biyadihi karahiyata antura aurah. Jadi ada yang sampai nisfas saqain, berarti di betis, atau ilal ka'bain, atau sampai mata kaki. Jadi kalau sampai mata kaki nggak apa-apa. Nah, kemudian di antara ulama memberikan pandangan, ini ulama fikih ya. Ulama fikih di dalam memahami hadis-hadis isbal. Ya, menutup mata kaki enggak apa-apa. Yang penting tidak klembreh-klembreh kemudian menjadi kotor. Ya, tidak klembreh-klembreh. Jadi sampai mata kaki, pas mata kaki itu lebih bagus, atau di atasnya sedikit. Nisfas saqo ini juga boleh. Tapi kalau seorang guru ke sekolah, ya, aku mau pakai pakaian yang rapi, ya, celananya cuman di bawah lutut gini, kira-kira apa ya patut, celana gojak-gajek. Ya, maka ya ini di atas sedikit mata kaki atau pas mata kaki, di bawah dikit, mungkin satu senti di bawah mata kaki masih nggak apa-apa. Ya, tidak termasuk isbal yang terlarang yang diancam oleh Nabi, matahtal ka'baini finnar. Matahtal ka'baini finnar itu kalau pakaian kita, izar kita klembreh-klembreh sampai menyentuh tanah, bisa terkena najis. Yang kedua, disertai dengan sikap sombong. Ya, mungkin yang dimaksud khuyala, sombong itu kalau pakaiannya juga pakaian yang mewah, ya. Sudah klembreh-klembreh mewah, itu yang disebut dengan minal khuyala. Tapi kalau yang disebut oleh Nabi seperti Abu Bakar, ya tidak apa-apa. Nah, maka di sini fayajma'uhu biyadihi, sehingga dia memegangi kain izar itu, karena ditalikan di leher tadi, memegang kainnya itu dengan tangannya, khawatir terbuka auratnya. Hadis ini hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, sekarang hadis hari ini hadis 507. Hadis 507, hadis tentang sifatu firasyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tentang sifat tempat tidurnya Nabi, firasnya Nabi, tempat tidurnya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. An Aisyata radhiyallahu anha, an Aisyata radhiyallahu anha fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari. Qalat kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min udamin. Ada yang memberi syakal min udmin. Kalau di dalam kitab Bahjatun Nadhirin ini, syarah Riyadhus Shalihin, ya, ini di versi terjemahnya, ya. Saya belum ketemu yang versi aslinya yang nggak ada terjemahnya. Yang nggak ada terjemahnya mungkin lebih lengkap, karena ini yang diterjemah ini diringkes, ya, diringkes.
Di sini ditulis min udmin. Nah, kalau yang saya copy dari kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Utsaimin ini min udamin. Min udamin hasyuhu laifun. Hasyuhu laifun. Kasur atau alas tidur Nabi, tempat tidur Nabi. Jadi kalau sekarang spring bednya Nabi, spring bednya Nabi itu min udamin atau min udmin, terbuat dari kulit. Udmin ini kulit. Kalau di sini dijelaskan min jildi ba'ir. Ba'ir itu unta ya. Jadi kulit unta. Wal khushwu alladzi bidakhilihi laisa qutnan. Laifun itu sabut ya. Sabut kulit pohon kurma yang lembut. Jadi laisa qutnan, bukan katun, bukan kapas. Ya, bukan kapas. Kulit unta isinya bukan kapas, bal huwa laifun, tetapi isinya adalah laif. Laifun itu atau lifun ya. Ada yang menulis laifun, ada yang menulis lifun ya. Lifun itu sabut kulit pohon kurma. Jadi kalau pohon kelapa, kayu glugu, kayu glugu sabutnya kasar ya. Ini kalau kulitnya itu bisa dibuat. Tapi ini kulit pohon kurma yang lembut. Ya, artinya selembut-lembutnya kulit pohon kurma ya mirip-mirip pohon kayu glugu. Tentu tidak selembut kapas. Kalau kapas kan empuk. Bahkan kasur itu lebih enak kapas daripada spon nggih. Spon kan panas. Tapi mungkin sekarang sudah macam-macam. Jadi lifun ini sabut dari kulit pohon kurma yang lembut. Nah, kalau kita ganti misalnya dengan sabutnya sepet, sepetnya buah kelapa itu kan mungkin juga bisa untuk isi kasur ya. Tapi kan ya mungkin sama itu ya. Kalau ditiduri ya atos gitu kira-kira ya, keras. Ya, artinya di sini jadi hadis ini disebutkan ya, kandungan hadis ini bahwa Rasulullah itu mempelopori hidup sederhana, mempelopori ketawaduan. Meskipun beliau seorang pemimpin, boleh dikata sebagai seorang presiden ya, karena beliau ketika di Madinah itu bisa dikatakan mendirikan negara Madinah, mendirikan negara Madinah. Beliau sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran, kalau sekarang mungkin berupa kejahatan kriminal dengan hukum-hukum pidana, maka Rasulullah sendiri yang memimpin penerapan eksekusi hukum pidana itu. Hukum pidana karena pembunuhan, karena pencurian,
karena perzinahan. Kalau pencurian sudah memenuhi syarat untuk dipotong tangannya, maka Rasulullah yang memimpin eksekusinya. Tentu ada petugas yang bagian memotong tangannya. Tapi Rasulullah mengatakan, seandainya anakku Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya Rasulullah sebagai pemimpin negara melaksanakan eksekusi hukum pidana itu. Kasus perzinahan juga begitu. Beliau yang memimpin memutuskan orang yang berzina apakah hukumannya cambuk untuk yang masih gadis dan jejaka, ataukah dihukum rajam bagi orang yang sudah bersuami atau beristri. Nah, artinya Rasulullah menjadi seorang pemimpin negara untuk menetapkan hukum negara, dan hukum negara berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hukumnya hukum syariat. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun faulaika humul fasikun faulaika humul kafirun. Jadi ini Rasulullah sebagai seorang pemimpin tapi mempelopori hidup sederhana. Hidup sederhana dicontohkan dengan tempat tidurnya, alas tidurnya, ya. Bahkan kalau bangun tidur bekas alas itu mewarnai kulitnya, ya, mewarnai kulitnya. Nah, hadis ini disebutkan sebagai bentuk tawaduknya Rasulullah dan penolakan beliau kepada kenikmatan duniawi, serta keridhaan beliau dengan bagian sedikit darinya baik dalam berpakaian maupun dalam alas tidur, termasuk di dalam makan dan minum. Karena masih kaitannya dengan tema yang dulu, bab ke-56, yaitu fadlul ju' wa husunatul aish. Nah, itu hadis nomor 507. Hadisnya pendek, tetapi ini memiliki makna yang sangat dalam bagi kita sebagai kaum muslimin. Ya, hidup di dunia ini hidup dengan kesederhanaan. Nah, kemudian kita masuk ke hadis 508. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini disebut radhiyallahu anhuma karena anak dan bapaknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar namanya adalah Abdullah bin Umar, dan Umar adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berarti sahabat besar Nabi, ya, yang sekaligus mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui putrinya Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, Ibnu
Umar ini adiknya dari Hafsah, adiknya dari Hafsah bin Umar bin Khattab. Jadi beliau ini adalah sahabat Nabi. Maka dalam doa periwayatan ini, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu saja, tapi radhiyallahu anhuma. Hu kepada Ibnu Umar dan kepada Umar sendiri. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat besar dan sahabat kecil. Sahabat besar itu artinya sahabat yang memiliki usia dewasa ketika hidup bersama Nabi. Dan sahabat kecil adalah sahabat-sahabat yang hidup bersama Nabi dalam usia muda, dan ketika Rasulullah wafat, beliau beranjak sebagai sahabat-sahabat yang dewasa, remaja dan dewasa. Nah, Ibnu Umar mengatakan, kunna julusan ma'a Rasulillah, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz jaa rajulun minal ansar fasallama alaihi summa adbara al-ansari. Jadi Ibnu Umar bercerita, kami pernah duduk, julusan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz jaa rajulun minal ansar. Kemudian datanglah seseorang dari golongan kaum Ansor. Fasallama alaih, lalu seorang tadi mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma adbara al-ansari, kemudian orang tersebut berbalik untuk pergi. Jadi mengucap salam terus pergi gitu saja. Faqala Rasulullah bersabda, ya akha al-ansari, wahai saudaraku sahabat Ansor, wahai saudara Ansor, saudara kaum Ansor. Kaifa akhi Sa'du bin Ubadah. Rasulullah menanyakan, wahai saudara Ansor, bagaimana keadaan saudaraku, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Maka orang tersebut qol solihun, dia menjawab dia baik-baik saja. Faqala Rasulullah SAW, man ya'udu minkum. Kemudian beliau bertanya, siapa di antara kalian yang akan menjenguknya? Man ya'udu minkum. Faqama wa qumna ma'ahu. Lantas beliau berdiri, bangkit, wa qumna ma'ahu, dan kami pun ikut berdiri, bangkit, menyertai beliau. Wa nahnu bid'ata asyar, dan kami berjumlah belasan orang atau belasan orang lebih, bid'ata asyar, wa nahnu bid'ata asar, dan kami berjumlah belasan orang lebih. Ma alaina ni'al, dan tidak seorang pun yang memakai na'al, yang memakai sendal, memakai ni'al. Ni'al itu sandal. Wala khifaf, dan tidak memakai khuf. Khuf itu sepatu dari kulit atau dari
bahan yang lain yang rapat, yang padat, yang sampai menutupi mata kaki, itu namanya khuf. Jadi sampai menutupi mata kaki. Ya biasanya itu dipakai kalau musim dingin, banyak dipakai di Madinah. Kalau musim dingin itu pakai khuf, sehingga ketika alas kaki ini menginjak lantai, memakai khuf tidak kedinginan kakinya, pakai khuf. Sehingga di dalam toharoh itu ada masul khuffaini, mengusap khuf, mengusap dua khuf, karena kalau musim dingin, kalau kaki telanjang terlalu dingin, maka pakai khuf. Masuk masjid dipakai khufnya, tidak dicopot. Bagi orang yang bermukim, tinggal di rumah, pakai khufnya bisa berlaku sehari semalam, sehari semalam. Jadi pakai khuf itu kita dalam keadaan suci, berwudu dahulu, kemudian pakai khuf. Nanti misalnya pakai khufnya mulai subuh, zuhur ketika mau sholat, khufnya nggak dicopot, cukup diusap di atas kaki, di punggung kaki, bukan di bawah, bukan yang nempel ke tanah, nempel ke tanah, tapi yang punggungnya ini yang diusap. Ketika membasuh kaki diganti dengan mengusap khuf. Nah kita kalau di sini jarang ya, karena di sini nggak musim dingin ya, nggak ada musim dingin. Atau kalau dinginnya di sini kan masih bisa bertelanjang kaki, nggak apa-apa. Tapi kalau di Mekah, Madinah, di Mekah kalau pas dingin kita tawaf di pelataran Ka'bah itu mungkin kaki kedinginan atau sa'i kedinginan. Ya kecuali kalau pas dalam keadaan ihram kan nggak boleh itu pakai khuf ya. Harus mata kakinya terbuka. Kalau mau pakai alas kaki yang tidak menutupi mata kaki. Ya. Jadi ma'alaina ni'alun wala khifafun, kami tidak ada yang pakai sendal atau terompah, wala khifaf, dan tidak ada yang pakai khuf, wala kolanis. Kolanis itu kolansuah. Kolansuah ini topi, ini peci, wala kumusun, wala kumusun, dan tidak ada yang pakai kamis, komis, gamis, kemeja. Ya gamis itu ini sudah gamis, sudah komis. Tapi kalau kita kalau mendengar kata-kata gamis, paham kita seolah-olah pakaian yang panjang sampai lutut gitu ya. Padahal ini sudah gamis nih. Yang kita pakai sehari-hari ini sudah termasuk komisun. Komisun ya. Jadi Nabi beserta para sahabat ingin mengunjungi Sa'ad bin Ubadah tadi 15 atau pokoknya belasan atau lebih ya. Tidak ada yang pakai terompah atau sendal, tidak ada yang pakai khuf, tidak pakai peci, tidak pakai gamis. Namshi fi tilkas sibah, kami semua berjalan di tanah bergaram. Hatta ji'nahu, sehingga kami sampai ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Fastakhara qaumuhu min haulihi hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladzina ma'ahu. Ketika kami sampai di sana, mundurlah kaumnya yang mengelilinginya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyertainya, mendekat kepadanya. Nah, ini hadis ini juga menunjukkan betapa Rasulullah dengan para sahabat, ya, cara berpakaiannya dengan cara berpakaian yang sederhana. Apakah itu waktu itu mungkin juga bisa karena musim pas panas, ya, mungkin panas sehingga agak sedikit terbuka badannya, ya, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu atau khuf, tidak pakai topi, tidak pakai gamis, hanya pakai izar, kira-kira begitu, ya, dan berjalan dengan kaki telanjang di tanah gurun pasir, ya, tanah gurun pasir. Hatta ji'nahu, sehingga sampai ke rumah saat itu. Ya'udu, kata ya'udu itu menjenguk, biasanya menjenguk untuk orang sakit, ya. Menjenguk untuk orang sakit atau mengunjungi orang sakit. Mungkin Sa'ad bin Ubadah ini sebelumnya sakit, ya, sebelumnya sakit, dan ketika sakit Rasulullah belum sempat mengunjunginya, menjenguknya, ya. Dan ketika sahabat dari Ansor tadi menjelaskan bahwa Sa'ad bin Ubadah soleh, ya. Sa'ad bin Ubadah baik-baik saja, ya. Mungkin beliau sudah membaik dari sakitnya itu, maka Rasulullah bersama sahabat tadi berbelasan orang tetap menjenguk beliau, ya, menjenguk beliau. Nah, ini ada kata-kata asibah, tanah bergaram. Asibahu, tanah bergaram. Jadi tanah gurun pasir yang hampir tidak ditumbuhi kecuali hanya, ya, sedikit pohon-pohon kecil gitu, ya. Ya, terutama di Madinah itu ada daerah-daerah tertentu tanah pasir bergaram yang tidak bisa ditumbuhi oleh pepohonan kecuali pohon-pohon tertentu saja. Nah, cuman sekarang kan di Kementerian Kerajaan Saudi itu ada, kalau dulu namanya Menteri Penyuburan Tanah. Kan Menteri Pertanian, tapi Menteri Penyuburan Tanah. Kalau di sini kan Menteri Pertanian atau Menteri Perkebunan, ya. Di sana Menteri Penyuburan Tanah. Caranya dengan mengambil tanah-tanah di lembah-lembah yang subur, ditempelkan di tanah yang nggak bisa tumbuh, sehingga beberapa tempat sudah hijau, sekarang sudah ada tamannya, pinggir-pinggir jalan sudah hijau, bahkan mungkin lebih hijau daripada kalau kita jalan-jalan di kota Solo atau di mana. Di sana udah bagus itu. Kalau kita jalan di Mekah itu kanan kiri sudah ada taman, karena ada Menteri Penyuburan Tanah. Nah, dulu tahun 2000-an Menteri Penyuburan Tanah ini namanya Zaghlul An-Najjar pernah datang ke Indonesia, bercerita tentang strategi penyuburan tanah di Saudi itu, ya. Nah, mungkin kalau sekarang asibah itu sudah sangat jarang ditemukan, ya. Tapi kalau kita berjalan antara Mekah Madinah atau Madinah Mekah, ada tempat-tempat tertentu yang memang masih, ya, belum ada pepohonan yang bisa tumbuh kecuali, ya, pohon-pohon sedikit aja. Nah, itu mungkin masih termasuk kategori asibah, ya, asibah. Nah, hadis ini
menurut penulis dari kitab Bahjatun Nadzirin ini berisi beberapa hal ya. Yang pertama, kegigihan para sahabat untuk senantiasa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka selalu mendapat ilmu agama, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu begitu setia menemani Rasulullah. Ya, di antaranya misalnya Abu Hurairah ini ya, sehingga dari beliaulah kita banyak mendapatkan hadis-hadis Nabi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Di samping nanti ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, ada Anas bin Malik dan sebagainya, termasuk perempuan yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sebagian ada dari Fatimah putri Nabi, dari Hafsah istri Nabi, dari putri dari Umar bin Khattab ya. Tapi yang paling banyak perempuan yang meriwayatkan hadis itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Mestinya juga radhiyallahu anhuma ya. Tapi karena ini perempuan, maka ditekankan kepada perempuan, apalagi perempuan itu adalah istri Nabi, sehingga radhiyallahu anha. Sebenarnya bisa juga radhiyallahu anhuma ya, karena Aisyah istri Nabi, sahabat Nabi, ayahnya Abu Bakar adalah sahabat besar Nabi. Hafsah juga gitu, Hafsah radhiyallahu anhuma bisa juga. Tapi mungkin karena itu dia perempuan dan kemudian beliau sendiri adalah istri Nabi, zaujatun Nabi, maka ditekankan kepada pribadinya, yaitu radhiyallahu anha. Yang kedua, hadis ini mengandung pelajaran zuhudnya para sahabat serta kesederhanaan mereka dalam hal berpakaian, kesabaran dan ketabahan mereka dalam menghadapi kemiskinan yang menyulitkan dan keganasan hidup. Ya, terutama di saat-saat Nabi dan para sahabat pernah diboikot ya, diboikot oleh kaum musyrikin, kaum kafirin. Diboikot itu artinya tidak ada persediaan makanan dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, diboikot, tidak ada jual beli dan sebagainya, sehingga pernah mengalami kesulitan ekonomi karena boikot. Pelajaran yang lain, seorang pemimpin sebaiknya menginspeksi dan memantau seluruh anggotanya serta menanyakan kondisi keadaan mereka. Ini selalu dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya habis ketika sholat berjamaah, beliau selalu menghadap makmum selesai salam. Kenapa imam itu perlu menghadap kepada makmum selesai salam? Bukan apa-apa, bukan sekedar ittiba Nabi dalam arti ibadah mahdohnya, tapi ada fungsi sosialnya. Nabi selalu mengecek sahabatnya. Kalau enggak ada, tanyakan kemana si fulan, sakit atau apa. Maka di sini pemimpin selalu menginspeksi, memantau seluruh anggotanya. Yang keempat, siapa yang mendatangi suatu kaum hendaklah segera mengucap salam, menyampaikan salam. Tadi juga disampaikan oleh seorang
laki-laki dari kaum Ansor datang kepada Nabi langsung mengucap salam. Nah, jadi apabila mendatangi satu kaum, orang yang datang itu yang berucap salam terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kedahuluan orang yang didatangi. Nah, orang yang datang, yang kula nuwun ya, kula nuwun dalam bahasa kita, tapi ya isi kula nuwunnya bukan kula nuwun tapi assalamualaikum. Kalau kita jelas-jelas yang kita datangi adalah sesama kaum muslimin ya. Tapi kalau yang kita datangi bukan dari golongan muslimin, ya kita tidak mengucap assalamualaikum ya. Kita ucap saja bahasa yang kita pakai seperti kula nuwun, selamat pagi, selamat siang ya. Tapi kalau yang kita datangi jelas sebagai sesama kaum muslimin ya mengucap salam. Kemudian pelajaran yang lain, kesaksian Rasulullah SAW bagi Sa'ad bin Ubadah terhadap keimanannya, yakni beliau mengatakan bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah. Jadi menanyakan bagaimana keadaan si Ubadah itu, Sa'ad bin Ubadah, tidak hanya sekedar menanyakan kesehatannya, tapi juga menanyakan keimanannya, kondisi keluarganya, sehingga sahabat tadi menjawab solehun, dia soleh, dia baik, dalam keadaan baik-baik saja, baik itu kesehatannya sudah membaik ataupun akidahnya, keimanannya. Disunahkan menjenguk orang sakit serta menganjurkan terhadap saudara sesama kaum muslimin, kaum mukminin untuk melakukannya. Hakul muslim alal muslim, ada yang khamsun, ada yang sittun. Dua-duanya sahih. Kalau khamsun tidak memasukkan hak yang kedua. Yang khamsun itu apabila bertemu mengucap salam, fasallim alaihi, apabila diundang memenuhi undangannya, menjawab undangannya, apabila bersin dan dia mengucap hamdalah, mendoakannya, apabila sakit menjenguknya, apabila mati mengikuti, mengiring jenazahnya, tentu dimulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai mengikutinya ke makam, ke kubur. Itu yang khamsun. Tapi ada yang hakul muslim al muslim situn, tambah satu yang nomor dua, yaitu wa idzas tansohaka fansohhu. Apabila saudaramu sesama muslim minta nasihat, minta pendapat, minta saran, fansohhu, maka berikanlah nasihat, berikanlah saran kebaikan. Jadi nasihat ini bisa nasihat diniyah karena ad-dinun nasihah, tapi juga bisa masukan-masukan yang lain, sehingga seorang yang meminta saran, nasihat tadi bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita sampaikan. Disunahkan untuk orang yang ditanya mengenai orang yang sakit untuk menjawab soleh, baik-baik saja. Artinya ini menjawab soleh, menjawab baik itu adalah sebuah doa, sebuah doa. Jadi saudara kita sakit, tapi ditanya bagaimana keadaan saudara kita, insya Allah baik, ya. Soleh, ya. Ini artinya sebuah doa. Sehingga kalau kita mengunjungi saudara kita yang sakit pun sering kita mengucapkan, dan itu tuntunan Rasulullah,
La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, ndak apa-apa. Sakitmu ini ndak apa-apa. Tahurun, bahkan akan mensucikanmu dari segala dosa insyaallah. Jadi sakit itu ada sisi positifnya ya. Jadi kita mengucapkan doa kepadanya di samping doa yang lain. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafi'a illa anta la shifaa illa shifauka shifaan la yughadir saqama. Tapi yang pertama kita ucapkan kepada orang yang kita jenguk ketika sakit adalah la ba'sa tahurun insya Allah. La ba'sa, dia tidak apa-apa. Insya Allah sakitmu tidak apa-apa. Tahurun, bahkan bisa mensucikan, membersihkan dirimu dari segala dosa. Insya Allah. Semoga Allah memenuhi, mengabulkan doa kita. Dan yang terakhir dari sarah ini disebutkan disunahkan untuk melapangkan tempat bagi penjenguk. Jadi kalau ada orang sudah lebih dulu menjenguk, kemudian ada rombongan baru datang, maka yang sudah lebih dulu menjenguk untuk mundur, memberi kesempatan kepada penjenguk berikutnya, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi dari kaum Ansor yang sudah lebih dulu menjenguk sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini saya kira pelajaran kita dari hadis 507 dan 508. Rupanya untuk bab 56 itu masih ada beberapa. Cukup banyak ini bab 56 ini ya. Hadisnya mungkin nanti masih berlanjut ya. Kita akhiri karena sudah jam 8. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa bermanfaat bagi kita, pasti bermanfaat insyaallah ya. Artinya Allah memasukkan ilmu ini ke dalam hati nurani kita sekalian, sehingga kita di dalam menjalani hidup ini berada di dalam bimbingan Allah dan Rasulnya ya. Meskipun Rasul tidak bersama kita, tapi ilmunya Rasulullah dan ilmu Allah yang selalu membimbing kita. Ja'alna iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana minal muhtadin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada permintaan doa, mari kita doakan, yaitu Bapak Muhammad Zainuddin, imam masjid kita ini, yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Surakarta, Yarsis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut
ورحمة عند الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم رب الناس اللهم رب الناس مذهب البأس أذهب البأس من عبدك Bapak Muhammad Zainuddin washfihi fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka la syafiya illa anta shifaan la yughadir saqama shifaan ajilan shifaan la yughadir saqama Allahumma rabbana washfi mardana wa mardal muslimin Allahumma rabbana washfi mardana wa mardal muslimin Allahumma rabbana washfi mardana wa mardal muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.